Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi presentasi mengenai modul manajemen kas. Sebelum masuk ke materi, kenalan dulu yuk dengan anggota kelompok kami. Perkenalkan, saya Anggun Tria Parmatasari, kemudian ada Mbak Meilinda Ahlamatoviani, kemudian ada Mas Muhammad Fakih Maftuh, dan yang terakhir ada Mas Stefanus Gawarangga. Baiklah, kita akan mulai dari agenda presentasi. Agenda presentasi hari ini akan terbagi menjadi 3. Yang pertama akan membahas mengenai dasar hukum, kerangka teori, dan best practice. Yang kedua akan membahas mengenai proses bisnis, input, proses atau aktivitas, dan output, serta gambaran sistem aplikasi. Kemudian yang ketiga akan membahas mengenai keterkaitan dengan modul atau sistem lain, serta kontrol atau pengendalian. Kita masuk ke agenda pertama ya. Di sini kita akan membahas mengenai dasar hukum, kerangka teori, dan best practice. Yang pertama, kami akan membahas mengenai dasar hukum. Manajemen kas mempunyai 5 dasar hukum. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara atau Daerah. Yang keempat, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 154 PMK 05 Tahun 2014 tentang pelaksanaan sistem perbendaharaan dan anggaran negara. Dan yang terakhir, Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 59 Tahun 2013 tentang modul kas. Sebelum lebih jauh lagi, apakah teman-teman sudah tahu apakah itu manajemen kas pemerintah? Menurut William tahun 2009, manajemen kas pemerintah merupakan strategi dan proses terkait untuk mengelola arus dan saldo kas jangka pendek pemerintah secara efisien, baik dari sisi internal pemerintah sendiri maupun dari sisi hubungan antara pemerintah dan sektor-sektor lainnya. Tujuan pengelolaan kas secara umum adalah penggunaan dana negara secara efektif dan efisien. Nah, untuk lebih rincinya dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, adanya ketersediaan kas untuk membiayai kewajiban negara. Kemudian, tindakan yang efektif dan efisien baik untuk mengoptimalkan penerimaan dari surplus kas maupun untuk mengatasi kekurangan kas. Yang ketiga, pembayaran yang tepat waktu kepada pemasok semua kementerian atau lembaga sesuai dengan jadwal kegiatan mereka. Dan yang terakhir, penyediaan kas bagi semua kementerian atau lembaga sesuai dengan perkiraan arus kas guna mendanai kegiatan mereka. Untuk mencapai tujuan yang sudah dijelaskan sebelumnya, pemerintah tentu mempunyai strategi untuk mencapai tujuannya tersebut. Nah, strategi tersebut meliputi yang pertama, menentukan jumlah dana optimal yang diperlukan untuk menjamin kemampuan mendanai seluruh kegiatan pemerintah. Kemudian, menentukan pembiayaan yang paling ekonomis dan efisien, baik dari dalam maupun luar negeri. Kemudian, meminimalkan dana menganggur dan investasi jangka pendek setiap terhadap dana menganggur, sehingga menghasilkan tambahan penerimaan negara. Yang terakhir, mempercepat penyetoran penerimaan negara sehingga dana tersebut segera tersedia untuk membiayai kegiatan pemerintah dan melakukan pembayaran pada waktu yang tepat. Lalu, siapakah lembaga yang mengelola kas di Indonesia? Jawabannya, Kementerian Keuangan mendelegasikan kewenangannya kepada DJPB dalam melaksanakan beberapa fungsi dan tanggung jawab perbendaharaan, khususnya peningkatan efisiensi, efektivitas, dan pengendalian arus kas negara, yaitu meliputi yang pertama, penetapan sistem pemungutan dan pembayaran kas pemerintah. Yang kedua,
penunjukan bank-bank operasional dan atau lembaga-lembaga keuangan untuk pencairan anggaran negara. Yang ketiga, peningkatan dan pengelolaan dana negara yang diperlukan untuk melaksanakan anggaran dan penyetoran atau penyimpanan kas. Yang keempat, mengelola penempatan kas yang menganggur. Yang kelima, mengelola investasi pemerintah. Dan yang terakhir, melakukan pembayaran berdasarkan permintaan dari satuan kerja pengguna anggaran. Sekarang kita akan membahas mengenai Treasury Single Account atau TSA. Menurut Patanayak dan Fain Boim tahun 2011, TSA didefinisikan sebagai suatu struktur terpadu dari berbagai rekening pemerintah yang memberikan suatu pandangan terkonsolidasi atas sumber-sumber kas pemerintah. Sedangkan di Undang-Undang TSA ini tidak secara tersurat disampaikan. Namun, pada pasal 12 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dijelaskan bahwa semua penerimaan dan pengeluaran negara dilakukan melalui rekening kas umum negara. Sebelum diberlakukannya TSA pada tahun 2009, pengaturan rekening pemerintah Indonesia meliputi puluhan ribu rekening bank pemerintah yang dioperasikan. Hal ini menyebabkan inefisiensi dalam pengelolaan penerimaan dan pengeluaran negara di Indonesia. Dari sisi pengeluaran, inefisiensi mencakup adanya dana menganggur yang tersimpan di luar BI dan tidak teremunerasi secara memadai. Dari sisi penerimaan, awalnya bank-bank pemungut penerimaan atau bank atau kantor pos persepsi dibolehkan untuk memegang dana mengambang atau floats dalam saldo-saldo pemerintah yang disimpan di bank tersebut. Karena prosedur penyetoran dana yang berlaku memungkinkan bank-bank pemungut memindah bukukan hasil pungutan penerimaan ke rekening TSA 2 atau 3 kali dalam seminggu. Nah, untuk itu, tujuan TSA adalah untuk mengendalikan saldo kas dan arus kas, kemudian mengkonsolidasikan saldo-saldo kas pemerintah, kemudian meminimalkan kas mengambang di berbagai rekening bank pemerintah, dan yang terakhir untuk meningkatkan akuntabilitas melalui transparansi dalam pengelolaan penerimaan dan belanja negara. Tahapan penerapan TSA di Indonesia. Yang pertama adalah konsolidasi saldo kas pemerintah ke dalam TSA di Bank Indonesia, di mana semua penerimaan negara harus disetorkan ke dalam dan semua pengeluaran negara harus dibayarkan keluar dari rekening ini. Selain itu, semua rekening pemerintah yang dibuka oleh setiap kementerian termasuk Kementerian Keuangan harus dikonsolidasikan dan disetujui oleh perbendaharaan. Kemudian, penerapan TSA pada rekening pengeluaran melalui rekening bersaldo nihil di bank-bank operasional untuk melakukan pembayaran kepada pemasok sehingga meniadakan dana mengambang di rekening pemerintah di luar TSA. Kemudian, penerapan penyapuan atau sweeping harian atas rekening penerimaan di bank atau kantor pos persepsi dan ketentuan bahwa semua penerimaan negara di rekening atau kantor pos persepsi harus disapu sehingga bersaldo nihil ke TSA di Bank Indonesia secara harian. Kemudian, penerapan TNP untuk rekening yang dikelola Satker. Tujuannya untuk konsolidasi non-kas dan pengawasan saldo di rekening pengeluaran yang dikelola oleh Satker. Keterkaitan pengelolaan kas dengan TSA. TSA berfungsi untuk mengkonsolidasikan saldo-saldo kas pemerintah terkait dengan arus kas masuk dan arus kas keluar. Arus kas masuk diperoleh dari pemungutan pajak, penerimaan bukan pajak, hibah, dan pendapatan lainnya. Penerimaan kas ini akan disetorkan ke dalam rekening kas umum negara di Bank Indonesia. Begitu juga pengeluaran pemerintah berupa pengeluaran anggaran dan pengeluaran lain harus dibayarkan dari rekening kas umum negara. Pengaturan TSA memungkinkan pemerintah untuk secara lebih baik mengelola berbagai risiko terkait dengan penyimpanan kas dan mengambil keputusan tentang keuangan publik secara keseluruhan, khususnya yang terkait dengan defisit dan surplus kas. Setelah mengkonsolidasi saldo-saldo kas pemerintah melalui TSA, maka langkah selanjutnya adalah memastikan saldo-saldo kas yang tersedia secara optimal. Jika terjadi defisit, maka akan dilakukan pembiayaan. Jika ada saldo kas pemerintah yang menganggur di dalam rekening kas umum negara, maka
Kementerian Keuangan akan memilih antara menginvestasikan surplus tersebut atau menggunakan untuk melunasi obligasi terutang. Rekening pemerintah dalam rangka TSE terdiri dari beberapa rekening. Rekening penempatan, rekening penerimaan, rekening kas umum negara, rekening lainnya atau SAL, dan rekening sub penerimaan rekening kas umum negara itu berada di Bank Indonesia. Sedangkan bank atau pos persepsi pengumpul pajak, rekening pengeluaran, dan bank operasional berada di bank komersial atau kantor pos. Lalu, apa perbedaan rekening-rekening tersebut? Yang pertama, rekening kas umum negara. Rekening ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan kas harian pemerintah dan dijaga pada nilai minimum 2 triliun rupiah atau 1 juta dolar. Kemudian, rekening investasi penempatan digunakan untuk menyimpan kas menganggur pemerintah dan diremunerasikan oleh BI 65% dari suku bunga BI atau Bank Federal AS. Kemudian rekening penerimaan. Rekening ini digunakan untuk menampung pemungutan selain penerimaan pajak dan bukan pajak, sebagian besar terkait pinjaman atau hibah asing. Kemudian rekening penerimaan sub rekening kas umum negara digunakan untuk penampungan sesaat atau temporary deposit, setoran penerimaan pajak dan bukan pajak. Kemudian rekening lainnya. Rekening-rekening pemerintah lainnya yang disimpan di BI, rekening-rekening ini bersifat kurang cair dan butuh persetujuan. Berikut adalah deskripsi aliran dana dan rekening TSE. Untuk TSE penerimaan, pendapatan negara yang berupa pajak, PNBP atau penerimaan cukai dari masyarakat atau Satker ditransfer melalui bank persepsi atau kantor pos, kemudian akan ditampung dalam rekening sub TSE atau sub penerimaan, kemudian baru akan ditransfer ke rekening kas umum negara. Begitu juga dengan TSE pengeluaran. TSE pengeluaran ini dananya berasal dari rekening kas umum negara yang ditransfer ke Bank BUMN, kemudian baru akan dibayarkan untuk belanja negara. Oke, setelah mendengar penjelasan dari Anggun, saya, Melin, akan mencoba menjelaskan materi selanjutnya, yaitu TNP. TNP atau Treasury National Pooling biasa disebut konsolidasi virtual. TNP merupakan salah satu langkah dalam penerapan TSE. Apa itu TNP? TNP adalah sistem untuk mengetahui posisi saldo konsolidasi dari seluruh rekening bendahara pengeluaran, rekening bendahara penerimaan, dan rekening lainnya, baik yang dimiliki oleh BUN, dimiliki oleh kementerian atau lembaga maupun Satker, yang terdapat di kantor cabang bank umum atau bank komersial. Dilakukan tanpa harus perpindahan dana antar rekening atau pemindah bukuan kas. Bagaimana mekanismenya? Jadi, saldo seluruh rekening yang masuk dalam TNP ini, baik dari rekening bendahara penerimaan dan rekening bendahara pengeluaran, dikonsolidasikan setiap hari di akhir hari kerja setelah dilakukannya proses tutup buku. Ketentuan saldo kas yang disimpan di bendahara pengeluaran Satker ini harus relatif dalam jumlah yang kecil dan digunakan hanya untuk menyimpan uang persediaan atau UP saja. Sejak tahun 2009 hingga 2013, pemerintah telah menghasilkan penerimaan sekitar 669 miliar melalui penerapan TNP ini. Adapun manfaat TNP sebagai berikut. Pertama, adanya remunerasi atas saldo kas harian yang disimpan dalam rekening bendahara. Remunerasi ini diberikan oleh bank dalam bentuk jasa giro harian atau bunga. Yang kedua, perbaikan administrasi rekening bendahara pengeluaran dan rekening bendahara penerimaan melalui penyediaan informasi secara harian untuk semua saldo yang disimpan di rekening bendahara. Keempat, mempermudah penghitungan dan pengawasan penerimaan negara bukan pajak. Dan yang kelima adalah tidak ada biaya jasa layanan yang dikenakan oleh pihak bank atas penerapan TNP ini. Nah, contoh konsep TNP ini sebagai berikut.
Misalkan saldo rekening bendahara A di cabang M Bank X. Kemudian ada saldo rekening bendahara B di cabang N Bank X. Dan juga ada saldo rekening bendahara C di cabang O Bank X. Kemudian dilakukan konsolidasi seluruh saldo rekening bendahara A, B, C tersebut yang ada di bank X, di satu bank tersebut. Kemudian dari bank X tersebut akan memberikan jasa giro kepada saldo rekening bendahara di bank X. Setelah TNP, Direktorat Jenderal Perbendaharaan membangun infrastruktur untuk menjalankan pengelolaan kas secara aktif. Infrastruktur ini dinamakan Treasury Dealing Room. Dealing Room adalah tempat pemilik dana atau lender dan peminjam dana atau borrower bertemu atau berhubungan melalui sarana komunikasi, baik secara langsung maupun melalui perantara berupa broker atau pialang, untuk melakukan transaksi pinjam-meminjam dana. Bisa juga diartikan sebagai tempat terjadinya jual beli saham, obligasi, dan foreign exchange. Atas transaksi tersebut, pihak pemilik dana atau lender akan memperoleh imbalan atau kompensasi dari pihak peminjam dana atau borrower berupa bunga. Nah, Ditjen Perbendaharaan akan membentuk suatu dealing room ini, dan Direktorat PKN bertindak sebagai market dealer atau pasarnya. Untuk membentuk Treasury Dealing Room ini, Ditjen Perbendaharaan berdiskusi dengan BI dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang. Treasury Dealing Room ini tidak lain dan tidak bukan dibangun untuk mengelola likuiditas yang masih tersisa pada kas negara agar bisa menghasilkan kas yang lebih banyak. Fasilitas dari Treasury Dealing Room antara lain sebagai berikut, yaitu Direct Dealing System and Communication System, Money Market Information System, Reuters and Bloomberg, dan Treasury Application Software. Sekarang kita lanjut ke agenda kedua, yaitu terkait proses bisnis, input, proses aktivitas, dan output, serta gambaran sistem aplikasi. Setelah sebelumnya kita mengetahui berbagai macam teori dalam manajemen kas, sekarang kita langsung kepada penerapan manajemen kas itu sendiri melalui suatu modul manajemen kas. Modul manajemen kas merupakan bagian dari SPAN yang melaksanakan fungsi-fungsi dalam pengelolaan kas pemerintah. Fungsi-fungsi ini dibagi menjadi 5. Yang pertama, pengaturan rekening milik BUN. Dilakukan dengan perekaman, pemutakhiran, dan penutupan rekening. Kedua, perencanaan kas, yaitu dilakukan dengan pengolahan data, pengeluaran, dan penerimaan kas. Ketiga adalah pemindah bukuan dana, berupa perintah transfer dana antar rekening yang dimiliki BUN. Keempat, rekonsiliasi bank, yaitu pencocokan data transaksi pada SPAN dengan rekening koran di Bank Indonesia atau bank lainnya atau pos. Kemudian terakhir adalah pelaporan manajerial, yaitu pembuatan laporan manajerial untuk pengambilan keputusan kas di masa yang akan datang. Bagaimana melakukan penata usahaan rekening milik BUN? Jadi, dalam rangka pelaksanaan APBN, Direktorat PKN atau Pengelolaan Keuangan Negara maupun KPPN selaku kuasa BUN membuka rekening pada Bank Indonesia atau Bank Umum sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembukaan dan pengelolaan rekening milik BUN. Data rekening milik BUN yang dibuka oleh KPPN meliputi nama rekening, nomor rekening, nama bank, alamat cabang bank, mata uang, fungsi rekening, dan nomor rekening tujuan pelimpahan. Data-data tersebut disampaikan kepada Direktorat PKN. Kemudian Direktorat PKN melakukan penata usahaan rekening milik BUN tersebut melalui aplikasi SPAN.
Kegiatan penatausahaan rekening milik BUN terdiri dari perekaman data rekening, pemutakhiran data rekening, penentuan hubungan antar rekening, dan terakhir adalah penutupan rekening. Berbagai macam penatausahaan rekening BUN tadi akan coba saya jelaskan secara ringkas sebagai berikut. Perekaman data yaitu dilakukan untuk input kepemilikan, informasi, dan pengendalian rekening. Pemutakhiran data dilakukan untuk perubahan data rekening, namun dikecualikan untuk segmen akun dan bank. Kemudian penentuan hubungan, yaitu penentuan rekening asal dan rekening tujuan. Terakhir adalah penutupan, yaitu penutupan atas rekening bank yang pasif. Kegiatan penatausahaan rekening milik BUN yang pertama adalah perekaman data rekening. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Pertama, Direktorat PKN melakukan setup rekening atas semua rekening milik BUN pada aplikasi SPAN. Setup rekening merupakan kegiatan input kepemilikan rekening, yaitu memasukkan frasa Kementerian Keuangan selaku pemilik rekening. Lalu input penggunaan rekening, yaitu menentukan fungsi rekening sebagai receivable, sebagai penerimaan atau penyetoran, maupun payable sebagai pembayaran atau pengesahan. Kemudian input informasi rekening, yaitu berupa nama rekening pada SPAN, nama rekening pada sistem bank, nomor rekening, mata uang, pemilik rekening, tanggal rekening aktif atau non-aktif, informasi tambahan, tipe rekening, akses rekening koran, dan nomor rekening tujuan pelimpahan dalam rangka penihilan. Kemudian input mengendali rekening, yaitu menginput segmen bagian akun standar atau BAS untuk setiap rekening ke database SPAN. BAS yang dimaksud meliputi 12 segmen, sebagaimana ditunjukkan tabel di samping. Segmen 1 adalah segmen Satker. Untuk nomor chart of account rekening, segmen Satker ini adalah 999001. Segmen 2 adalah segmen KPPN dengan chart of account 999. Kemudian segmen 3 adalah segmen akun. Segmen 4 adalah segmen program, segmen 5 untuk segmen output, segmen 6 untuk segmen dana, segmen 7 untuk segmen bank, segmen 8 untuk segmen kewenangan, segmen 9 untuk segmen lokasi, segmen 10 untuk segmen anggaran, segmen 11 untuk segmen antar entitas, dan segmen 12 adalah segmen cadangan. Dalam rangka penetapan segmen bank tersebut, Direktorat PKN menetapkan tipe-tipe rekening, yaitu terdiri dari 32 tipe rekening. Dimulai dengan tipe A sampai tipe Z, 26, kemudian tipe 1 sampai 9. Jadi total 32 tipe rekening. Untuk penjelasannya bisa dilihat di PowerPoint. Setup rekening dilakukan oleh Direktorat PKN dengan berkoordinasi dengan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Setup rekening dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu atas rekening yang dibuka atau ditetapkan dan ditata usahakan oleh KPPN, dan yang kedua yang ditetapkan dan ditata usahakan oleh Direktorat PKN. Langkah-langkah setup rekening yang dibuka atau ditetapkan dan ditata usahakan oleh KPPN adalah sebagai berikut. Pertama, Kepala KPPN membuka rekening BUN ke Bank Indonesia atau Bank Umum atau POS, atau menetapkan rekening transito dan atau rekening pengesahan. Kemudian, Kepala KPPN melaporkan pembukaan atau penetapan rekening kepada Direktorat PKN sebelum rekening digunakan dalam transaksi. Lalu Direktorat PKN menyampaikan nota dinas permintaan penetapan segmen bagian akun standar atas rekening berkenaan kepada Direktorat Aklap atau Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
Lalu Direktorat Aklab menetapkan segmen BAS tersebut dan menyampaikan untuk Dinas penetapan segmen BAS kepada Direktorat PKN. Dan terakhir, Direktorat PKN melakukan setup rekening ke dalam database PAN. Sementara itu, langkah-langkah setup rekening yang dibuka atau ditetapkan dan ditata usahakan oleh Direktorat PKN langsung kepada tahap 3, 4, dan 5. Setelah perekaman data rekening, dilakukan pemutakhiran data rekening. Direktorat PKN melakukan pemutakhiran atau perbaikan data rekening milik BUN pada aplikasi SPAN apabila terdapat perubahan data pada rekening milik BUN. Pemutakhiran tersebut adalah perubahan semua data rekening, kecuali perubahan segmen akun dan segmen bank. Kemudian adalah penentuan hubungan antar rekening. Direktorat PKN melakukan penentuan hubungan antar rekening milik BUN yang telah di-setup dalam SPAN dengan menentukan rekening asal dan rekening tujuan. Penentuan hubungan tersebut dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai pemindah bukuan dana antar rekening milik BUN. Lalu, jenis penatausahaan rekening milik BUN yang terakhir adalah penutupan rekening. Direktorat PKN melakukan penutupan rekening milik BUN dalam SPAN jika 1. Setelah melakukan penutupan rekening pada Bank Indonesia atau Bank Umum atau Bank Pos. Kedua, setelah menerima laporan penutupan rekening dari KPPN. Ketiga, dalam rangka pemutakhiran atau perbaikan data terkait perubahan segmen akun dan atau bank, yaitu dengan menutup atau menonaktifkan rekening yang segmen akun atau segmen banknya akan diubah dan melakukan setup ulang atas rekening berkenaan dengan segmen akun dan atau segmen bank yang telah diperbaiki. Fungsi modul manajemen kas yang selanjutnya adalah perencanaan kas. Dasar hukum perencanaan kas adalah PMK nomor 197/PMK.05/2017 tentang rencana penarikan dana, rencana penerimaan dana, dan perencanaan kas. Proses perencanaan kas. Perencanaan kas meliputi aktivitas pengolahan data perkiraan penerimaan dan pengeluaran kas yang bersumber dari internal dan bersumber dari eksternal SPAN. Perencanaan kas dilakukan dengan menggunakan periodisasi harian, mingguan, dan bulanan pada 1 tahun anggaran. Data yang bersumber dari internal SPAN adalah data rencana penarikan dana dan rencana penerimaan dana pada modul penganggaran, kemudian rencana pembayaran pada modul komitmen, dan jatuh tempo tagihan pada modul pembayaran. Proyeksi perencanaan arus kas tadi berdasarkan jangka waktu dibagi menjadi 3, yaitu harian, bulanan, dan tahunan. Tahunan adalah versi jangka panjang, yaitu estimasi arus kas kasar tahunan secara bottom up yang dibuat dalam dokumen anggaran tahunan atau DUPA yang dipersiapkan oleh para satuan kerja. Lalu bulanan adalah versi medium term, yaitu prediksi arus kas bulanan secara top down, terdapat dalam laporan Cash Planning Information Network yang disusun oleh Komite Antar Direktorat Jenderal dalam Kementerian Keuangan. Lalu, secara harian adalah versi short term, yaitu laporan rencana penarikan dana harian yang disusun berdasarkan permohonan kas yang diajukan oleh KPPN untuk menyelesaikan permintaan pembayaran dari satker-satker untuk hari berikutnya. Selanjutnya kita masuk ke dalam satu perencanaan kas yang dinamakan RPD atau Rencana Penarikan Dana. RPD adalah daftar perkiraan kebutuhan dana dalam periode tertentu yang ditetapkan oleh KPA dan digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang dibuat oleh kantor atau satuan kerja dalam rangka pelaksanaan APBN.
Saat ini penyampaian RPD dapat melalui berbagai jalur sebagai berikut, yaitu aplikasi elektronik yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan, bisa juga diantar langsung oleh petugas dari satuan kerja ke Ditjen Perbendaharaan, dan dikirim melalui email ke alamat email KPPN yang telah ditentukan. Berikut adalah ilustrasi penyampaian RPD harian. Secara teknis, PPK wajib menyampaikan RPD harian kepada KPPN untuk rencana pengajuan semua jenis SPM yang nilainya masuk dalam klasifikasi transaksi besar. Klasifikasi transaksi besar adalah pengelompokan SPM yang didasarkan pada nilai atau nominal tertentu sebagai berikut. Yang pertama, transaksi A dengan nilai SPM lebih dari 1 triliun. Penyampaian RPD harian selama 15 hari kerja sebelum pengajuan SPM. Dan periode pemutakhiran 10 hari kerja sebelum pengajuan SPM. Yang kedua, transaksi B dengan nilai SPM antara 500 miliar sampai dengan 1 triliun. Penyampaian RPD harian selama 10 hari kerja sebelum pengajuan SPM dan periode pemutakhiran 5 hari kerja sebelum pengajuan SPM. Yang ketiga, transaksi C dengan nilai SPM 1 miliar sampai dengan 500 miliar. Penyampaian RPD harian selama 5 hari kerja sebelum pengajuan SPM. Berikut adalah contoh dari penyampaian RPD harian. Terdapat sebuah transaksi dengan nilai SPM sebesar 1,5 miliar dan tergolong menjadi transaksi C. SPM tersebut diterbitkan pada tanggal 20 bulan 11 dan diajukan ke KPPN pada tanggal 23 bulan 11. Maksimal penyampaian RPD ke KPPN adalah 5 hari kerja sebelum pengajuan SPM, yaitu tanggal 18 bulan 11. Yang kedua, ada transaksi dengan nilai SPM sebesar 600 miliar. Transaksi ini tergolong menjadi transaksi B dan diterbitkan pada tanggal 20 bulan 11. Maksimal penyampaian RPD ke KPPN adalah 10 hari kerja sebelum pengajuan SPM, yaitu tanggal 13 bulan 11. Lalu, ada rencana penerimaan dana. Perkiraan pendapatan adalah rencana penyetoran pendapatan yang dibuat oleh KPA untuk periode tertentu. Jenis pendapatan yang harus dibuat perkiraan penyetorannya adalah PNBP. Perkiraan pendapatan mingguan merupakan perkiraan dalam 1 bulan yang dibuat dalam 4 periode atau minggu, yaitu tanggal 1 sampai dengan 7 untuk minggu pertama, tanggal 8 sampai dengan 15 untuk minggu kedua, tanggal 16 sampai dengan 23 untuk minggu ketiga, tanggal 24 sampai dengan akhir bulan untuk minggu keempat. KPA menyampaikan perkiraan pendapatan mingguan tingkat Satker kepada Kepala KPPN. Perkiraan pendapatan mingguan disampaikan paling lambat 3 hari kerja sebelum bulan perkiraan. Sedangkan pemutakhiran disampaikan paling lambat 1 hari kerja sebelum penyetoran pendapatan. Berikut adalah ilustrasi rencana penerimaan dana. Satker Kantor Kementerian Agama Kota L memperkirakan bahwa pada bulan April 2017 terdapat penerimaan nikah rujuk sebesar Rp159 juta. Adapun rinciannya per periode adalah tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 sebesar Rp51 juta, tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 sebesar Rp36 juta, tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 sebesar Rp33 juta, tanggal 24 sampai dengan tanggal 30 sebesar Rp39 juta. Maka, Satker tersebut menyampaikan perkiraan pendapatan mingguan paling lambat tanggal 3 hari kerja sebelum 1 April 2017, yaitu 25 Maret 2017. Selanjutnya ada perekaman Renkas harian melalui aplikasi Sakti. Perekaman Renkas harian dapat dilakukan melalui aplikasi Sakti. Sakti mengirim data Renkas harian secara otomatis setelah persetujuan dilakukan oleh PPK. Data yang terkirim dapat diakses oleh KPPN dan Direktorat PKN melalui OMSPAN. Pada dasarnya, Renkas harian adalah pendetailan dari POK, atau jumlah total Renkas harian dalam 1 bulan dibatasi oleh nominal pada POK, sehingga proses dilakukan setelah tahapan perekaman POK. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai penyediaan kebutuhan dana.
Semua SPPT atau Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan yang di-approve oleh Kepala Seksi Pencairan Dana pada hari kerja A. Sebelum atau sampai dengan pukul 13.30 waktu Indonesia Barat atau 14.30 waktu Indonesia Tengah atau 15.30 waktu Indonesia Timur, PPR atau penerbitan SP2D-nya diberi tanggal hari kerja berkenaan. B. Sesudah pukul 13.30 waktu Indonesia Barat atau 14.30 waktu Indonesia Tengah atau 15.30 waktu Indonesia Timur, PPR atau penerbitan SP2D-nya diberi tanggal hari kerja berikutnya. Semua SPPT yang di-approve oleh Kepala Seksi Pencairan Dana pada hari libur atau diliburkan, PPR atau penerbitan SP2D-nya diberi tanggal hari kerja berikutnya. Saat ini, proses batch dropping dana setiap 1 jam sekali mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, kecuali pada kondisi tertentu. Pada aplikasi SPAN di setup, staf bank membuat PPR atau Payment Process Request tertanggal hari ini paling lambat pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Kepala Seksi Bank melakukan approval PPR atau penerbitan SP2D tertanggal hari ini paling lambat pukul 15.00 waktu Indonesia Barat atau 16.00 waktu Indonesia Tengah atau 17.00 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai SP2D dan SP2D reject. Dropping pada RPK BUMP SPAN dilakukan secara periodik pada setiap hari kerja, dan dropping pada RPK BUMP gaji dilakukan paling cepat 1 hari kerja sebelum pembayaran gaji bulanan dilakukan. Dropping atas SP2D disalurkan setelah cukup tersedia dana pada rekening sumber. Berikut adalah kriteria dari SP2D reject. SP2D reject adalah SP2D yang tidak dieksekusi bank karena 3 hal. Pertama, kekurangan dana pada rekening RPK BUN atau Reksus SPSN. Kedua, window time SKN atau Sistem Clearing Nasional atau RTGS Real Time Gross Settlement BI sudah tutup, normalnya pukul 16.30 WIB. Yang ketiga, terjadi error sistem internal pada bank operasional. Yang paling sering terjadi adalah hal kekurangan dana. Sebagian besar disebabkan oleh terlambat approve SP2D oleh Kepala Seksi Bank. Contoh, staf bank telah membuat PPR H+0 pada pukul 14.00 WIB. Namun, Kepala Seksi Bank approve SP2D pada pukul 16.00 WIB. Maka, SP2D tidak mendapat dropping dana. Bank akan mengirimkan ACK Insufficient Fund. Adapun penyelesaian SP2D reject adalah sebagai berikut. Pertama, bank akan mengirim ACK reject. Kedua, SP2D yang berstatus reject akan dimasukkan ke menu reject SP2D pada CMS atau Cash Monitoring System Bank. Yang ketiga, paling cepat pada H+1, Direktorat PKN akan melakukan approval atas SP2D reject di CMS Bank. Keempat, Direktorat PKN akan memberikan dropping tambahan kepada bank operasional untuk eksekusi SP2D reject tersebut. Kelima, setelah dana diterima dan reject sudah di-approve, maka bank akan melakukan eksekusi ulang atas SP2D tersebut. Berikut adalah alur SP2D retur. 1. SP2D dinyatakan retur oleh bank operasional. Maka, bank akan mengirim dana ke rekening retur dan mengirim ACK retur ke SPAN. 2. Status SP2D di OMSPAN akan menjadi retur. 3. Pada H+1 setelah tanggal SP2D, bank akan mengirim bank statement rekening retur ke SPAN. 4. Direktorat PKN akan melakukan upload BS rekening retur ke modul CM SPAN. 5. Data SP2D akan muncul di laporan SPGR daftar retur atau Responsibility GR Staff atau kasih KPPN. 6. Data retur akan muncul di menu monitoring retur SP2D di OMSPAN, kecuali retur Reksus SPSN dan retur RPBI. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan terkait rekonsiliasi. Rekonsiliasi pada SPAN merupakan suatu proses pencocokan data transaksi pada SPAN dengan rekening koran atau data transaksi yang bersumber dari Bank Indonesia atau Bank Umum atau POS melalui proses rekonsiliasi rekening bank atau rekonsiliasi rekening transito atau rekonsiliasi rekening pengesahan.
Rekonsiliasi rekening bank dilakukan oleh unit pengelola rekening BUN pada Direktorat Pengelola Kas Negara atas rekening BUN yang ada di Bank Indonesia atau Bank Umum atau POS. Rekonsiliasi dapat dilakukan secara manual maupun otomatis. Rekonsiliasi rekening transito dilakukan atas rekening transito yang ditetapkan oleh Dir BKN atau KPPN khusus pinjaman hibah. Rekonsiliasi rekening pengesahan dilakukan atas rekening pengesahan yang ditetapkan oleh KPPN. Rekonsiliasi bank rekening. Rekonsiliasi bank atau rekonsiliasi bank rekening di Bank Indonesia atau Bank Umum atau POS merupakan aktivitas pencocokan data transaksi pada SPAN dengan rekening koran yang bersumber dari Bank Indonesia, Bank Umum atau POS. Rekonsiliasi bank dilakukan atas rekening BUN yang ada di Bank Indonesia atau Bank Umum atau POS. Rekonsiliasi bank dilakukan oleh Direktorat Pengelola Kas Negara, khususnya unit pengelola rekening BUN atau KPPN, baik secara otomatis maupun manual. Rekonsiliasi bank secara manual merupakan pencocokan data transaksi SPAN dengan rekening koran dalam bentuk hard copy yang disampaikan oleh Bank Indonesia atau Bank Umum atau POS. Rekonsiliasi bank secara otomatis merupakan pencocokan data transaksi SPAN dengan ADK rekening koran dalam format XML yang disampaikan oleh Bank Indonesia atau Bank Umum. Hasil dari rekonsiliasi bank berupa report SPAN, transaksi reconciled atau transaksi unreconciled. Transaksi reconciled apabila data transaksi pada SPAN sama dengan data transaksi pada rekening koran yang diterima dari Bank Indonesia, Bank Umum atau POS. Transaksi unreconciled apabila data transaksi pada SPAN tidak sama dengan data transaksi pada rekening koran yang diterima dari Bank Indonesia, Bank Umum atau POS, atau data transaksi tersebut tidak terrekonsiliasi. Rekonsiliasi bank dengan status unreconciled dapat disebabkan karena terdapat data transaksi pada database SPAN tetapi tidak ditemukan pada rekening koran, atau terdapat data transaksi pada rekening koran tapi tidak ditemukan pada database SPAN, atau terdapat data transaksi pada database SPAN dan rekening koran tetapi tidak dapat direkonsiliasi. Tahapan atau proses rekonsiliasi bank. Yang pertama, rekonsiliasi bank secara otomatis dilakukan dengan tahapan yang pertama, mengupload ADK rekening koran dengan format XML ke dalam aplikasi SPAN. Kemudian, aplikasi SPAN secara otomatis melakukan pencocokan data pada rekening koran yang diupload dengan data dalam aplikasi SPAN, meliputi nama bank, nomor rekening, tanggal transaksi, nomor referensi, kode transaksi, jumlah transaksi, nilai per transaksi, mata uang, jumlah penerimaan, jumlah pengeluaran, dan saldo rekening. Berikutnya, rekonsiliasi secara manual dilakukan dengan tahapan pertama, mencocokkan data yang ada pada SPAN dengan data yang ada di rekening koran yang disampaikan oleh Bank Indonesia atau Bank Umum atau POS. Kemudian membandingkan saldo awal atau saldo akhir rekening pada database SPAN dengan hard copy rekening koran yang diterima dari bank. Dan terakhir, memasukkan data transaksi yang ada pada rekening koran ke dalam aplikasi SPAN. Rekonsiliasi bank secara manual dilakukan atas rekening koran pada Bank Umum yang dikelola oleh Direktorat Pengelola Kas Negara, rekening persepsi KPPN, rekening Bank Operasional 2 KPPN, rekening Bank Operasional 3 KPPN, rekening retur pada Bank Operasional 1, 2, dan 3. Berikutnya yaitu rekonsiliasi rekening transito. Rekonsiliasi rekening transito adalah aktivitas pencocokan data transaksi SPAN terhadap data transaksi transito pada rekening transito. Rekening transito merupakan rekening yang ditetapkan oleh Direktorat Pengelola Kas Negara atau KPPN dalam rangka penyelesaian transaksi transito. Rekonsiliasi rekening transito dilakukan terhadap rekening transito pada Direktorat Pengelola Kas Negara dan rekening transito pada KPPN khusus pinjaman dan hibah. Rekening transito pada Direktorat Pengelola Kas Negara adalah rekening transito pembayaran migas atau tipe rekening 4
Sedangkan rekening transito pada KPPN adalah rekening transito pembayaran falas exotic currency atau tipe rekening 4 dan rekening transito atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan atau hibah dari lender atau donor tipe rekening Z yang meliputi penerimaan falas atau rupiah dan pengeluaran falas atau rupiah. Selanjutnya yaitu proses rekonsiliasi rekening transito. Yang pertama, proses rekonsiliasi rekening transito pembayaran migas yaitu rekonsiliasi dengan dilakukannya SPT dari rekening BUN pembayaran dana hasil migas ke rekening transito pembayaran terkait dengan menggunakan program khusus pada aplikasi SPAN yaitu Special Program Cash Management Cross Currency Adjustment Journal. Kemudian jumlah dana yang diterima di rekening transito pembayaran akan dicocokkan dengan nilai SP2D dalam rupiah yang diterbitkan dalam rangka pembayaran dana hasil migas ke Pemda secara otomatis. Selanjutnya, proses rekonsiliasi rekening transito pembayaran falas exotic currency yaitu rekonsiliasi dengan dilakukannya SPT dari rekening pengeluaran Bank Indonesia dalam US dollar ke rekening pembayaran dalam rupiah terkait dengan menggunakan program khusus pada aplikasi SPAN yaitu Special Program Cash Management Cross Currency Adjustment Journal. Kemudian jumlah dana yang diterima di rekening transito pembayaran akan dicocokkan dengan nilai SP2D falas exotic currency dalam rupiah secara otomatis. Yang terakhir yaitu proses rekonsiliasi rekening transito atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan hibah dari lender atau donor, yaitu rekonsiliasi dilakukan dengan membuat bank statement rekening transito lender penerimaan NOD falas dengan menggunakan bank statement generator sesuai dengan jenis mata uang, tanggal NOD, dan jenis penerimaan yaitu pinjaman atau hibah, serta pada saat yang sama dilakukan proses SPT secara otomatis dari rekening transito lender atau penerima NOD falas ke rekening transito lender dalam rupiah yaitu pengesahan SP3. Untuk transaksi NOD dan SP3 dengan mata uang rupiah dan jenis pinjaman atau hibah yang sama, maka proses rekonsiliasi dilakukan dengan mencocokkan data NOD dan SP3 pada rekening transito dengan daftar NOD yang diterima KPPN khusus pinjaman dan hibah dan SP3 yang diterbitkan oleh KPPN khusus pinjaman dan hibah. Berikutnya yaitu proses rekonsiliasi rekening pengesahan. Rekonsiliasi rekening pengesahan dilakukan atas rekening pengesahan pada KPPN yang meliputi rekening pengesahan GUP, PTUP atau TOP nihil KPPN, tipe rekening H, rekening pengesahan badan layanan umum atau tipe rekening X, rekening pengesahan nilai pajak ditanggung pemerintah DTP KPPN dan rekening pengesahan lainnya tipe rekening 3 dan rekening transito hibah langsung kas dan non-kas KPPN tipe rekening 5. Yang pertama yaitu proses rekonsiliasi rekening pengesahan GUP, PTUP atau TOP nihil KPPN. Rekonsiliasi dilakukan dengan mencocokkan data SP2D GUP, PTUP atau TOP nihil pada database SPAN dengan daftar SP2D GUP atau PTUP TOP nihil yang telah diterbitkan oleh KPPN. Selanjutnya yaitu proses rekonsiliasi rekening pengesahan badan layanan umum. Rekonsiliasi dilakukan dengan mencocokkan data SP2B BLU pada database SPAN dengan daftar SP2B BLU yang telah diterbitkan oleh KPPN. Untuk proses rekonsiliasi pengesahan hibah langsung, rekonsiliasi dilakukan dengan mencocokkan data SPHL atau SP3HL atau persetujuan MPHL BJS pada database SPAN dengan daftar SPHL atau SP3HL atau persetujuan MPHL BJS yang diterbitkan oleh KPPN. Dan yang terakhir, proses rekonsiliasi rekening pengesahan nihil. Rekonsiliasi dilakukan dengan mencocokkan data SP2D nihil pajak DTP atau SP2D nihil lainnya pada database SPAN dengan daftar SP2D nihil pajak DTP atau SP2D nilai lainnya yang telah diterbitkan oleh KPPN. Berikut ini contoh tampilan menu rekonsiliasi rekening koran. Kemudian berikut ini contoh tampilan ketika melakukan proses rekonsiliasi.
Setelah proses rekonsiliasi selesai, akan dilakukan pembukuan dan pelaporan guna memastikan pengawasan dan pembukuan transaksi pada rekening milik BUN telah dilakukan dengan benar. Pengawasan dan pembukuan transaksi pada rekening BUN telah dilakukan dengan benar apabila laporan transaksi yang belum direkonsiliasi dengan status nihil. Laporan hasil rekonsiliasi rekening koran dengan status unreconciled nihil. Laporan konsolidasi kas KPPN wajar dan dapat dijelaskan. Dan terakhir, laporan rekonsiliasi cash management general ledger wajar dan dapat dijelaskan. Selain itu, pembukuan dan pelaporan juga menjadi salah satu indikator validitas laporan arus kas KPPN. Berikut ini contoh tampilan laporan pada laporan transaksi yang belum dilakukan rekonsiliasi. Berikut ini tampilan laporan pada kondisi ideal, yaitu tidak ada transaksi yang belum dilakukan rekonsiliasi. Kemudian berikut ini tampilan laporan pada laporan hasil rekonsiliasi rekening koran dengan status unreconciled. Kemudian berikut ini tampilan laporan dalam kondisi ideal, yaitu tidak ada transaksi dengan status unreconciled. Berikut ini disajikan gambar terkait DFD level konteks pada modul manajemen kas. Dalam diagram konteks modul manajemen kas terdapat 7 entitas yang berkaitan dengan proses bisnis manajemen kas. Modul manajemen DIPA memberikan informasi terkait DIPA dan rencana penarikan dana pada modul manajemen kas. Modul manajemen penerimaan memberikan informasi terkait rencana penerimaan, dan modul manajemen pembayaran memberikan informasi terkait resum tagihan, SPM, SP2D, dan resum kontrak. Modul pelaporan juga memberikan informasi terkait laporan posisi kas terkini. Berdasarkan informasi tersebut, modul manajemen kas memberikan informasi terkait rencana pembiayaan kepada modul manajemen pembiayaan. Modul manajemen kas akan melakukan pengajuan rekening dan bank akun transfer kepada Bank Indonesia, Bank Umum, atau Pos. Kemudian atas pengajuan tersebut, bank memberikan informasi terkait ADK rekening, info rekening, serta rekening koran kepada modul manajemen kas. Berikut ini adalah DFD level 0 pada modul manajemen kas. Pada DFD level 0 manajemen kas terdiri dari 4 proses, yaitu penatausahaan rekening, proses perencanaan kas, menyediakan kebutuhan dana, serta yang terakhir adalah rekonsiliasi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai keterkaitan modul kas dengan modul lain dan juga kontrol atau pengendalian. Hubungan antara modul kasban dan modul-modul lainnya digambarkan secara ringkas pada alur bagan berikut. Yang pertama, hubungan antara modul kas dan penerimaan. Dalam modul penerimaan, terdapat catatan penerimaan yang mendapatkan data dari MPN. Nantinya, data ini akan mempengaruhi posisi kas pada modul kas dan juga digunakan dalam rekonsiliasi bank dalam modul kas. Yang kedua, hubungan antara modul kas dan modul pembayaran. Dalam modul pembayaran, terdapat invoicing yang berupa SPP atau SPM. Setelah invoicing approve, maka akan muncul atau terbit SP2D, sehingga akan timbul kebutuhan dana. Data tersebut akan masuk ke sistem perbankan dan menyebabkan bank mentransfer sejumlah dana yang dibutuhkan. Data transfer bank ini nanti akan digunakan dalam rekonsiliasi bank dan juga akan mempengaruhi posisi kas yang ada dalam modul kas. Selain itu, invoicing tadi juga memiliki payment term dan akan mempengaruhi perkiraan kas yang ada dalam modul kas. Yang ketiga adalah hubungan antara modul kas dan modul komitmen. Lalu berikutnya adalah hubungan antara modul kas dan modul penganggaran. Dalam modul penganggaran terdapat budget allotment. Data FP nanti akan mempengaruhi perkiraan kas dalam modul kas. Dan yang terakhir adalah hubungan antara modul kas dan juga modul utang. Di dalam modul utang terdapat perkiraan pembiayaan.
Perkiraan pembiayaan ini nanti akan mempengaruhi perkiraan kas dalam modul kas. Dalam modul manajemen kas terdapat risiko yang dapat terjadi. Berikut ini beberapa risiko serta pengendalian yang dapat dilakukan dalam modul manajemen kas. Yang pertama, dana penerimaan langsung masuk ke RKUN tidak dapat diakses langsung oleh eselon 1 selain DJPB. Pengendaliannya yaitu dengan membuat suatu sistem terintegrasi yang dapat diakses oleh eselon 1 lain seperti DJP dan DJBC. Yang kedua yaitu tidak dapat dilakukan pemindah bukuan secara langsung melalui SPAN. Pengendaliannya yaitu dengan melakukan pemindah bukuan melalui bantuan aplikasi Big AP dan melakukan backup data pada SPAN. Yang ketiga yaitu terhambatnya upgrade SPAN karena membutuhkan biaya yang besar. Pengendaliannya yaitu dengan membuat dan menggunakan aplikasi tambahan seperti online monitoring atau OMSPAN dan Sprint, sistem pengelolaan rekening terintegrasi. Yang keempat, tidak ada pegawai yang mengawasi server ketika kantor sedang libur. Pengendaliannya yaitu dengan pengaturan cuti pegawai dan penerapan shift jam kerja pada pegawai. Dan yang terakhir, kebocoran informasi bersifat rahasia ke publik. Pengendaliannya pembatasan akses atau otorisasi pegawai terhadap aplikasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih kepada teman-teman atas perhatiannya. Kami memohon maaf atas kekurangan yang terjadi dalam presentasi kami ini. Akhir kata, bye!